Bapa kami yang senantiasa meliputi kehidupan kami sebagai manusia. Bapa yang selalu ada memperhatikan setiap tingkah langkah, perkataan, perbuatan maupun apa yang setiap hari kami buat. Terangi hal-hal baru dalam hidup kami supaya kami dapat mengerti di jalan-jalan Tuhan, untuk tetap hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tetapi satu yang tidak bisa kami lakukan, yaitu Tuhan, kami manusia sulit sekali untuk hidup benar-benar tulus, bersih, dan benar-benar tahir, karena setiap detik dosa mengintai di depan kami, baik perkataan maupun perbuatan kami yang sering menyakiti hatimu, menyakiti diri kami sendiri juga. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Kekuatan dan perisai hidup kami hanya Engkau. Kami tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong di hidup kami. Apapun keadaan kami tetap bertobat, memohon pengampunan daripadamu setiap saat dan waktu, setiap detik, tak henti-hentinya, karena kami memohon hanya kepadamu. Terima kasih Bapa Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab siang menjelang sore terambil dari Bilangan 14 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-38 dengan perikop pemberontakan umat Israel yang berbunyi demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diminta itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Tuawanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan dalam mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua
yang menista, aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel padaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengingat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan jadi tawanan, mereka yang akan bawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis dimakan di padang gurun. Bangkai-bangkaimu habis di padang gurun sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, suatu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian sesungguhnya. Aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan sinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Berbahagialah setiap orang yang tidak bermain-main dengan kekuasaan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya dan benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Karena dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang yang menentang kuasa Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya melebihi kekuatan siapapun, semua orang yang menantang Tuhan dan semua orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang lebih besar dari apapun, dan hanya percaya kepada roh-roh dunia ini yang kuasanya tidak ada apa-apa dibandingkan Tuhan, orang tersebut akan binasa dan akan terkutuk dari segala negeri dimanapun berada. Makanya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan lagi percaya kepada hal-hal magis ataupun yang di luar kuasa Tuhan, karena Tuhan lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi saudara-saudara, jangan mengikat dirimu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Berbahagialah setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus, yang tidak mendoakan hati dengan percaya kepada hal-hal mistis, hal-hal jahat, ataupun hal-hal yang tidak berkenan, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang mendatangkan maut dan kebinasaan bagi kita sendiri. God bless you all. Selamat siang. Terima pujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya atas firman-Mu. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita siang menjelang sore ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan juga percaya sungguh-sungguh hanya kepada Sang Penguasa hidup ini, bukan kepada kuasa-kuasa lain. Karena itu akan mendatangkan kutuk dan kebinasaan bagi Anda sendiri. God bless you all. Amin.